Siapa yang tidak tahu Indonesia? Nama ini sudah diproklamasikan sejak 3/4 abad tahun yang lalu. Mulai ramai dan penuh, terisi akan berbagai suku, ras, agama, strata sosial, dan bahkan sudut pandang. Namun, apakah kemerdekaan itu mengandung arti yang sama bagi semua rakyat Indonesia? Apakah semua rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan yang sama, kebebasan yang sama? Untuk itulah, mari kita langsung turun ke lapangan dan mengetahui cerita yang sebenarnya. Saya Desinta dan inilah kemerdekaan versi kami. Namanya siapa? Raffi. Satunya? Rio. Nama saya Clara Venisela, bisa dipanggil Sela. Oh ya, nama saya Fajar. Oh, nama saya Bram Wijaya. Kenalin, aku Lili. Halo, aku Sharon. Saya Katarina Purwanti atau Rina. Nama Yoga, panggilan akrab Mas Katu. Pulo Pak Warlo. Nama Ari Fitrianto. Mas, ini kan banyak bendera di sekitar sini nih. Oh, Tahu nggak kalau Indonesia tuh mau merayakan kemerdekaan yang keberapa, Mas? yang ke-75. Tahu dong, yang ke-75. Ke-75. Sudah ya dihitung 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka. HUT RI ke-75. Indonesia merayakan HUT RI untuk tahun 2020 ini yang ke-75. Makna kata merdeka untuk Bapak sendiri apa, Pak? Merdeka bagi saya sendiri adalah ya seperti ini, saya itu merdeka. Artinya apa yang saya lakukan, itu orang lain senang atau tidak, saya itu merdeka. Merdeka adalah kita bebas untuk mengekspresikan perasaan kita, tetapi tetap perasaan itu, kebebasan itu dapat dipertanggungjawabkan. Maknanya merdeka berarti kita bisa mengembangkan diri, mempunyai kesempatan untuk maju. Untuk saya sendiri, Iya. merdeka tuh bebas ya, bebas dari apapun itu, tergantung definisinya apa, penempatan merdekanya. Kalau aku mungkin bebas. Bebas dari apa ya? Kayak tantangan gitu loh, kayak beban di diri kita gitu, bebas. Indonesia kan sudah merdeka lama ini, Pak. Sudah lebih baik atau belum, Pak? Indonesia saiki lebih sae tenimbang zaman rumiyin. Jadi lebih baik untuk sudut pandang saya, ya pasti udah lebih baik dari hari ke hari ya. Walaupun ada beberapa yang kurang, tapi kan kita lihat yang baik-baiknya aja. Kalau lebih baik, saya melihat sudah lebih baik. Tapi memang harus ada perjuangan lebih lagi. Sudah, saya rasakan sudah semakin baik. Sudah lebih baik. Contohnya niku napa, Pak? Lebih sayanya itu apa contohnya, Pak? Contohnya sakmenika tiyang kerja nggih saged wonten peluang saged kerja, saged kangge menghidupi keluarga, rakyat nggih mung pas-pasan. Kebaikan yang saya rasakan ini banyak sekali terlihat di kanan kiri saya ya. Kalau kita melihat bahwa sekarang ini sudah banyak masyarakat yang saya pikir mendapatkan kemakmuran yang cukup dilihat dari pendapatan mereka, dan begitu banyak fasilitas yang sudah ada di kanan kiri kita yang bisa kita lihat sudah sangat mendukung, baik itu dari segi fasilitas ekonomi, kemudian fasilitas transportasi. Nah, ini luar biasa. Yang saya sendiri rasakan, mungkin kita kan milenial ya, dari tahun ke tahun mungkin yang paling terasa teknologi ya, ya nggak sih, teknologi yang paling berkembang, terus semakin luas, masyarakat semakin mengenal. Kemajuan dan kebaikan yang sudah dirasakan saya sebagai seorang tentara adalah
dari kesejahteraan dan perlengkapan untuk militer, untuk pertahanan negara itu sudah lebih baik. Selama wabah ini, menurut Bapak, pemerintah sudah melakukan sesuatu yang baik belum Pak untuk masyarakat? Sudah bagus sekali, tinggal masyarakatnya saja yang dablek. Yang bego itu masyarakatnya, orang. Pemerintah sudah menata dengan sebaik mungkin, hanya masyarakat sendiri yang belum bisa menyadari. Sebetulnya kurang. Kayak contohnya itu kan kita lagi butuh-butuhnya masker waktu pertama kali COVID itu. Sedangkan pemerintah itu nggak ada kayak membuat kayak kalau di luar negeri itu kan kayak mereka langsung buat pabrik untuk membuat masker. Kalau kita kayak malah diperjualbelikan dengan harga yang mahal tuh loh. Sedangkan untuk yang masyarakat yang menengah ke bawah itu malah nggak bisa pakai, dan kalau mereka nggak pakai malah mereka terkena sanksi kan. Sedangkan pemerintahnya juga nggak ada tindakan. Kepedulian masyarakat terutama di masa wabah ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Kalau di dunia pendidikan kita bisa melihat bahwa karena saya guru, ini kebijakan tentang sistem pembelajaran daring. Yang sudah dirasakan dalam masa pandemi ini, pemerintah sudah banyak berusaha berbuat untuk kebaikan masyarakat, terutama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Banyak ya, kita dari kebijakan dari awal pemerintah udah melakukan PSBB dan lain sebagainya, itu kan demi rakyat juga. Kalau ditelaah lebih lanjut, lalu kebijakan-kebijakan ekonomi dan lain sebagainya itu sangat membantu sih. Walaupun di satu sisi memberatkan yang lain, tapi untuk orang banyak udah lumayan. Ngomong tentang harapan nih, harapan kamu buat Indonesia apa? Harapan untuk Indonesia semakin maju. Terus anak-anak di Indonesia itu bisa mendapat kemudahan belajar karena sekarang itu kan serba teknologi. Pasti ada beberapa anak yang kekurangan dana untuk beli HP atau laptop gitu. Terus kalau untuk harapannya ya semakin baik aja nggak sih ke depannya dari segala aspek. Maksudnya satu persatu bisa diperbaiki lah. Maksudnya nggak menuntut kita pemerintah yang harus turun tangan, tapi kita sebagai anak muda pun juga harusnya tetap bisa membantu agar Indonesia jadi lebih baik. Harapannya meningkat terus. Amin. Bagaimana pemerintah mengupayakan? Apakah ada kebijakan nanti boleh tatap muka separuh siswa atau bagaimana? Nah, seperti itu. Agar lebih baik lagi dan kita selalu berjuang, selalu bersama-sama kita warisi semangat para pendahulu kita, para pahlawan yang telah rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi sekarang yang hidup pada masa ini dapat merasakan kemerdekaan. Dan menjadi tugas kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya harapannya Indonesia makin terbuka, baik rakyatnya aja ya, bukan hanya rakyat ya, maksudnya pemimpin, semuanya makin terbuka melihat sesuatu hal itu dan lebih menerima kenyataan bahwa kita ini majemuk sekali gitu. Bersatu, gotong royong gitu kan. Itu pengen saya, pesan saya buat bangsa Indonesia. Amin. Semoga semakin kayak gitu ya Mas. Satu kata Pak untuk Indonesia. Indonesia bisa maju. Satu kata untuk Indonesia jaya. Berani. Aku unik sih. Baik. Merdeka. 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 Merdeka! Merdeka gimana tangannya? Merdeka! Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata, sebab semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanda Merdeka, kata mereka kebebasan, mengandung sepatah langkah, bukan hanya sepatah kata. Indonesia adalah rakyat,
baik Rio yang berumur 6 tahun sampai Pak Warto yang sudah lanjut usia, baik tentara, ibu guru, atau bahkan kita pelajar. Ini bukan hanya sebuah suara dari mereka, tapi satu suara untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia maju.